Nilai kesederhanaan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus memberi banyak keteladanan bagi masyarakat Indonesia, termasuk kepada para pejabat. Kita akan membahasnya bersama dengan penerima beasiswa Vatikan, Denny Iskandar, serta pemuka agama Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Assalamualaikum, selamat sore Habib Jafar dan Mas Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Kevin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya mau ke Habib Jafar dulu ya. Habib Jafar, sejak datang ke Indonesia banyak yang kemudian memuji kesederhanaan Paus ya dalam kunjungannya di Indonesia. Ini mulai dari menggunakan pesawat komersil, menolak mobil mewah, kemudian tinggal di kedutaan dan bahkan jam tangannya aja dibahas begitu oleh netizen. Katanya harganya Rp100.000 begitu. Habib Jafar, bagaimana kemudian kesan Anda melihat mengenai sosok Paus Fransiskus ini? Ya, saya mengenal dari jauh Paus Fransiskus ini dari buku-buku dan cerita-cerita yang sampai kepada saya tentang Paus Fransiskus. Dan Paus Fransiskus memang dikenal sebagai sosok yang humanis, yang menerapkan humanisme itu sejak dari dirinya sendiri di hal-hal yang paling sederhana dan paling mendasar, yaitu gaya hidup yang sederhana. Ia ingin menjadi manusia seperti umumnya manusia di dunia ini, dan dia tidak ingin lebih tinggi dari manusia yang paling sederhana di bumi ini. Kita tahu bahwa kenyataannya tidak semua orang memiliki kecukupan ekonomi, kebaikan finansial. Paus seolah ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa ia harus setara dengan manusia yang paling sederhana di muka bumi ini, khususnya umat Katolik. Persis seperti yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin Islam terdahulu, misalnya beberapa khalifah dalam tradisi Islam, itu mereka, misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika terpilih menjadi pemimpin umat Islam, beliau meminta istri dan keluarganya untuk mengeluarkan semua hartanya untuk disedekahkan ke orang-orang di sekitarnya, dan mereka harus menjadi pribadi yang paling sederhana dari seluruh rakyat yang dipimpinnya, agar mereka menjadi keteladanan dan menjadi orang yang merasakan kepahitan, kegetiran dari umatnya, dari rakyatnya, sehingga mereka tidak tinggal diam di atas penderitaan umat dan rakyatnya. Dan kesederhanaan ini yang selama ini saya dengar dari jauh tentang Paus Fransiskus dan membuat saya selalu menyimpan respect kepada Paus Fransiskus. Bagaimana misalnya beliau diceritakan oleh Kardinal Suharyo sebagai seseorang yang sepatunya itu tidak seperti paus-paus terdahulu. Paus-paus terdahulu memiliki sepatu khusus, biasanya berwarna putih atau berwarna merah, tapi Paus Fransiskus tetap memakai sepatu pantofel warna hitam sederhana yang disaksikan oleh Kardinal Suharyo bahwa ada lekukan-lekukan yang menunjukkan bahwa sepatu ini telah lama dipakai oleh Paus Fransiskus, dan memang harganya relatif murah seperti harga jam tangannya yang harganya sekitar 100 ribuan. Tentu ini adalah sikap kritis terhadap berbagai pihak. Pertama, terhadap pemimpin negara, bahwa Paus Fransiskus adalah pemegang tahta suci Vatikan sebagai satu negara yang menjadi keteladanan sekaligus kritik sebagai kepada pemimpin-pemimpin negara lainnya yang berkehidupan secara hedonis, apalagi di tengah rakyatnya yang menderita. Kemudian yang kedua, kritikan kepada tokoh-tokoh agama dari agama manapun, terlebih kepada tokoh agama Katolik, bahwa tokoh agama memang seharusnya menjadi pribadi yang dalam terminologi Islam itu disebut sebagai pribadi yang zuhud. Zuhud artinya sederhana bukan hanya dari tampilan, tapi sejak di hati. Karena kalau kesederhanaan hanya sekedar tampilan, itu bisa disebut dan dicurigai sebagai pencitraan belaka. Itulah yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus, termasuk oleh Nabi Muhammad, sehingga misalnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu menangis ketika masuk ke rumahnya Nabi Muhammad karena melihat perabotan yang sangat sederhana, bahkan bekal hidup yang disiapkan hanya untuk hari per hari. Tidak pernah menyiapkan bekal hidup misalnya untuk keturunan sampai 7 turunan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kritik terhadap kita anak muda yang biasanya sebagian kita cenderung hidup berfoya-foyaan,
cenderung bergaya hidup yang hedonis, bahkan dalam titik yang sangat buruk, yaitu mempertontonkan hedonisme kepada orang lain, khususnya di media sosial, sehingga itu menimbulkan kecemburuan sosial, kecemburuan ekonomi yang bukan hanya buruk bagi kita, tapi buruk bagi masyarakat. Bagaimana media sosial menjadi panggung kemewahan, panggung foya-foya, panggung hedonisme yang mungkin kita sendiri tidak sadar bahwa itu berefek buruk karena kecenderungan kita hidupnya hanya soliter, hidupnya individualis, gak mikirin penderitaan orang, bahkan gak mikirin kehidupan orang lain. Kita hanya mempertontonkan hedonisme kita di media sosial dan bahkan kita tidak menyadari dan tidak mendengar kabar bahwa hedonisme yang kita sebarkan di media sosial itu menimbulkan penderitaan yang lebih mendalam, sudah menderita secara faktual, ditambah lagi menderita secara imajinatif karena setiap hari disuguhkan konten-konten yang mempertontonkan hedonisme. Saya rasa ini adalah keteladanan bagi siapa saja. Dan perlu disadari bahwa Paus Fransiskus seandainya tidak memilih gaya hidup yang sederhana, itu bukan berarti beliau itu pribadi yang tidak sederhana. Karena kesederhanaan itu sebagaimana dalam tradisi spiritualitas Islam, sumbernya di hati. Paus Fransiskus kalaupun tidak memakai mobil yang sederhana, orang bisa mengerti bahwa beliau hatinya sederhana, namun tuntukan protokoler menyebabkan beliau harus pakai rumah khusus, kemudian kendaraan khusus. Tapi Paus Fransiskus memilih memakai rumah biasa dan kendaraan biasa. Ini sekaligus poin bagi kita bahwa ini bukan hanya soal kesederhanaan, tapi soal kepercayaan dan apresiasi Paus Fransiskus kepada umat beragama di Indonesia, bahwa tanpa perlu di rumah yang dijaga secara khusus, tanpa perlu mobil yang anti peluru, dia yakin bahwa dirinya akan baik-baik saja di Indonesia karena dia yakin, percaya dan apresiasi kepada Indonesia bahwa Indonesia adalah rumah yang baik bagi siapa saja yang mau berkunjung ke Indonesia. Iya, memang perilakunya saja sudah memberikan pesan yang cukup kuat ya. Saya ke Mas Denny. Mas Denny, Anda pernah melanjutkan studi Anda di Vatikan dan Italia. Anda bahkan mendapatkan beasiswa begitu dari Vatikan, dan bahkan Anda juga sempat ketika Anda studi, Anda pernah ngobrol begitu ya dengan Paus Fransiskus ini. Nah, kesan Anda ketika berinteraksi dengan Paus Fransiskus itu seperti apa, Mas Denny? Ya, terima kasih Mas. Sebelumnya saya sudah diundang di Metro TV. Yang pasti kalau saya melihat punya kesan yang sangat positif kepada Paus Fransiskus ya. Beliau ini adalah sosok yang humanis, kemudian juga beliau ini juga sosok yang kontra terhadap status quo. Bahkan beliau ini juga orang yang rutin bicara soal perang, kemudian juga beliau itu menolak tentang perang, seperti itu. Jadi bagi saya pribadi itu apa namanya, sosok beliau ini sangat humanis lah begitu ya. Saya melihatnya dengan beliau kunjungan ke Indonesia itu, justru beliau ini ingin menjelaskan dunia bahwa Indonesia ini damai. Kan beliau itu pertama datang itu kan menggunakan pesawat komersil, kemudian juga dijemput dengan mobil yang tidak begitu mewah lah. Nah, kemudian beliau juga membuka kaca mobil, duduk di depan dan di pinggir supir, melambaikan tangan segala macam. Nah, sebenarnya ini ingin menjelaskan bahwa Indonesia ini damai. Indonesia ini negeri yang harmonis, masyarakatnya terbuka, seperti itu. Kalau yang saya lihat begitu. Nah, dalam sudut pandang agama, saya kira Paus ini juga orang yang taat lah kepada Tuhan begitu. Seperti itu. Jadi orang yang memang memiliki ilmu yang tinggi, saya kira akan bijaksana seperti itu. Ini juga dibuktikan dengan banyaknya aktivitas yang dia buat tentang seruan-seruan perdamaian ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.